Halo teman-teman, saya Agus Flori Devi Purba, NPM 207260027 dari Universitas Simalungun jurusan Pendidikan Sejarah. Teman-teman, saya di sini menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Cirebon, Kesultanan Kerajaan Cirebon, dan runtuhnya Kerajaan Cirebon. Pertama adalah sejarah Kerajaan Cirebon. Cirebon awalnya adalah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang, yang kemudian disebut dengan Lemah Wungkuk, dan setelah dibangun oleh Raden Walang Sungsang, yaitu pangeran yang pertama memerintah dalam kerajaan Cirebon, diubahlah namanya menjadi Caruban. Caruban sendiri terbentuk karena di wilayah Cirebon ini dihuni oleh beragam masyarakat. Dan dikarenakan masyarakat di kota Cirebon ini mata pencahariannya adalah nelayan, penangkap ikan, dan banyak juga masyarakat di kota Cirebon ini membuat makanan dari udang seperti terasi atau garam, maka Cirebon ini juga disebut dengan kota udang. Yang kedua adalah masa Kesultanan Cirebon. Dalam masa Kesultanan Cirebon terdapat 5 pemerintah, 5 raja yang memerintah dalam kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana yang memerintah pada tahun 1479. Setelah usai menunaikan ibadah haji, Raden Walang Sungsang adalah raja yang pertama yang menyebarkan agama Islam di dalam kota Cirebon tersebut. Yang kedua, raja yang memerintah dalam kerajaan Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam Kesultanan Cirebon ini diatasi yang dimiliki oleh pemerintah Sunan Gunung Jati, di mana dia berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, dan sampai ke Banteng. Yang ketiga adalah Raja Fatahillah yang memerintah pada tahun 1568 sampai 1570. Fatahillah menduduki kerajaan Cirebon hanyalah 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. 2 tahun setelah Sunan Gunung Jati wafat, ia dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati yang di Gedung Jinem Astana Gunung Sema. Yang keempat adalah Penembahan Ratu yang pertama, yaitu dia memerintah pada tahun 1570 sampai 1649. Sepeninggalan Fatahillah, oleh karena tidak ada calon lagi untuk menjadi raja, jatuhlah kepada cucu Sunan Jati, yaitu Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar menjadi Penembahan Ratu pertama, yaitu memerintah kerajaan Cirebon kurang lebih 79 tahun. Yang kelima adalah Penembahan Ratu yang kedua, Ratu II, yaitu dia memerintah pada tahun 1649 sampai 1677. Pangeran resmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya almarhum, yakni Penembahan Adikusuma, yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Penembahan Gerilya atau Penembahan Ratu II. Penambahan gerilya pada masa pemerintahannya terjepit di antara 2 kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Selanjutnya adalah keruntuhannya Kesultanan Cirebon. Dengan kematian penambahan gerilya, maka terjadilah kekosongan penguasaan di kerajaan Cirebon. Pangeran Wangsakerta yang bertanggung jawab atas kerajaan Cirebon tersebut selama ayahnya tidak ada, khawatir bagaimana nasib kedua kakaknya. Kemudian dia pergi ke Banten meminta bantuan kepada Sultan Ageng Tirtayasa, dan dia bermohon supaya dia dibantu oleh Sultan Ageng tersebut. Beliau mengiyakan permohonan tersebut karena dia melihat peluang untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Banten dan Cirebon. Dengan bantuan pemberontakan Turnoyojo dan disupport oleh Sultan Ageng, melihat ada keuntungan lain dari bantuannya, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat kedua pangeran tersebut
sebagai Sultan Pangeran Kesepuhan dan Sultan Kanoman. Sedangkan Pangeran Wangsakerta yang sudah bekerja keras selama 10 tahun dalam kerajaan tersebut, dia hanya menerima jabatan kecil. Taktik pecah belah inilah yang dilakukan Sultan Ageng untuk mencegah agar Cirebon tidak bersialisasi lagi dengan Mataram. Baik teman-teman, itulah sejarah singkat mulai dari sejarah kesultanan dan keruntuhannya kerajaan Cirebon. Jika ada perkataan atau tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Karena manusia tidak jauh dari kesalahan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.